Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fajar Dion TV. Kali ini saya akan membahas tentang mapel prakarya di semester genap, masih melanjutkan di aspek kemarin, aspek pengolahan semester genap kelas 8. Kemarin aspek pertama pengolahan sudah tentang serealia kacang dan umbi menjadi khas tempat. Nah, kali ini tetap pengolahan serealia kacang dan umbi menjadi produk pangan, ya kan? Baik, sebelum mulai pembelajaran kali ini, saya ingatkan selalu untuk tetap berdoa agar pembelajaran ini diberikan kemudahan dan kepahaman, serta selalu bersyukur karena di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Sesuai judulnya bisa dilihat pada gambar di samping atau di bawah ini, yaitu tentang produk pangan. Apa itu produk pangan? Produk pangan itu bisa dilihat pada gambar ini, ya kan? Kok ada kacang kedelai, terus ada sampingnya itu yang paling kanan kalian, kok ada sebuah adonan. Itu apa sih? Kenapa itu disebut produk pangan? Kita akan bahas satu persatu. Karena di pertemuan kemarin, di video-video atau aspek pengolahan yang kemarin itu mengolah tentang masakan khas tempat, ya kan? Diolah menjadi khas Jogja, khas Jawa Tengah, khas Jawa Timur. Nah, sekarang setelah mengolah tersebut kita harus tahu produk pangannya. Produk pangan apa saja yang bisa diolah? Kenapa disebut produk pangan? Kita lihat slide berikut ini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu seperti biasa kompetensi dasar atau materi dasarnya. Yang pertama yaitu memahami rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan bahan hasil samping pengolahan serealia kacang dan umbi menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Artinya KD 3.4 ini seperti biasa masih teori tentang pengertiannya, klasifikasinya, apa itu produk pangan yang bisa dijadikan makanan khas tempat. Terus yang 4.4 yaitu tentang membuat, menyajikan, mengemas bahan hasil samping pengolahan serealia kacang dan umbi menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Artinya seperti biasa di 4.4 ini yaitu kalian akan melaksanakan praktek, bisa membuat produk pangan itu seperti apa, bisa menyajikan produk pangan itu seperti apa, dan bisa mengemasnya produk pangan itu seperti apa. Saya yakin kalian sudah bisa, kalian kan kemarin sudah praktek dari kelas 7 sampai kelas 8 dan juga sudah sudah pandai-pandai, hebat-hebat, punya pengalaman masak, apalagi masak sendiri, divideokan sendiri, lalu dimakan sendiri, ya kan? Lanjut ya, kita ke pengertiannya. Pengertian dari produk hasil samping adalah produk yang dihasilkan selain produk utama. Hasil samping serealia, kacang dan umbi masih bisa dimanfaatkan menjadi produk pangan, ya. Dari sini dulu titik ya. Artinya produk hasil samping itu produk sisanya selain bahan utama. Contohnya pada gambar di samping ada kacang kedelai. Kacang kedelai biasanya diolah menjadi apa itu? Bisa tempe, bisa tahu. Lah, pada gambar ini kacang kedelai diolah menjadi tahu, ya kan? Setelah diolah menjadi tahu, yang diambil tahu itu apanya sih? Ya, sarinya. Setelah kedelai di blender, dihaluskan, terus diperas, direbus, keluar sarinya. Lah, sarinya itu diendapkan akhirnya menjadi tahu. Lah, terus bahan sisanya itu gimana nasibnya? Lah, bahan sisa tersebut dinamakan bahan sisa hasil samping. Jika dinamakan hasil samping, jika bisa diolah kembali. Lah kan? Kita bisa lihat pada gambar itu ada kacang kedelai, terus ada yang encer itu hasilnya. Terus yang adonan ini itu namanya ampas tahu. Lah, ampas tahu ini bisa disebut hasil samping jika bisa diolah kembali, ya kan? Diolah kembali menjadi apa? Nanti saya lanjutkan, ya kan? Nah, contohnya lagi selain
kacang kedelai kita bisa lihat serealia. Ada jagung, tahu jagung? Ya kan? Nah, jagung pipih ini. Hasil sampingnya berupa apa? Berupa kulitnya, bonggolnya itu hasil samping. Ya kan? Yang dimanfaatkan apa bahan utamanya yaitu jagungnya, biji jagung. Terus hasil samping bonggolnya bisa diolah menjadi apa? Bisa diolah menjadi jamur. Tahu jamur? Nah, jamur yang bisa dikonsumsi, bonggolnya itu diambil terus endapkan, disiram, nanti keluar jamur-jamurnya lah. Jamurnya itu ternyata bisa untuk pakan ternak. Dan juga yang kedua ini ada namanya bekatul. Kalau nggak tahu bekatul itu makanan ayam, pur itu sisa apa? Ada yang tahu? Sisa dari padi. Tahu kan padi? Padi-padian itu yang habis dari sawah diambil gabahnya terus diginikan disosoh atau digiling, ya kan, terus terpisah kan antara jadi beras sama sisa-sisanya itulah. Sisa-sisanya yang kecil-kecil itu sebut menir itu nanti digiling kembali jadi bekatul ini, ya kan. Yang nggak tahu bekatul makanan ayam itu hasilnya ya dari ini, dari sisa-sisa padi. Terus kacang-kacangan yang sudah saya jelaskan tadi, kacangnya ini, kacang kedelai setelah diperas, diambil airnya, sarinya, terus ampasnya bisa diolah kembali. Diolah kembali menjadi apa? Biasanya ampas tahu ini bisa diolah menjadi tepung. Tepung ampas tahu bisa, ya kan? Terus dimanfaatkan kembali menjadi makanan hewan ternak juga bisa, dicampur dengan dedek tadi atau bekatul bisa. Terus ada lagi kacang tanah. Kacang tanah itu bahan hasil sampingnya apa? Bahan sisanya yaitu kulit kacang. Nah, kulit kacangnya juga sama, bisa diolah kembali menjadi makanan ternak. Terus ada umbi-umbian. Tahu ini umbi apa? Ini umbi rambat, ya, atau ketela rambat yang bawahnya ini singkong. Kalau yang umbi rambat ini yang dimanfaatkan kan dagingnya. Terus hasil sampingnya berupa apa? Daunnya. Yang daun ini loh. Daunnya itu biasanya dimanfaatkan menjadi itu direbus terus menjadi seperti pecel dikasih sambal itu, ya kan, bisa. Terus ini ada lagi kulit dari singkong juga bisa dibersihkan terus dibuat menjadi ditumisan juga bisa. Tapi di singkong ini banyak sekali racunnya ya, kulitnya itu banyak racunnya, maka jangan sekali-sekali mengkonsumsinya, harus hati-hati, harus benar-benar tahu. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini, semoga mendapat manfaat. Dan sebelum saya tutup, seperti biasa selalu ada tugas. Tugasnya adalah catatlah kembali materi yang saya sampaikan tadi. Tulis di buku tulis, kemudian foto dan upload di Google Classroom. Serta jangan lupa tampilkan nama, nomor absen dan kelas pada buku tugas kalian, dikumpulkan terakhir seminggu dari sekarang. Seperti biasa, tugasnya cukup mudah, yaitu cuma menulis saja, menyalin. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk absen dulu di kolom komentar, biar saya tahu siapa saja yang menyaksikan video ini, ya. Sekali lagi, ketik nama, nomor absen kelas di kolom komentar, biar saya tahu siapa saja yang sudah menyaksikan pembelajaran kali ini untuk absensi kehadiran. Baik, terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran kali ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar selalu. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa ketemu lagi di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.